Teori kriminologi yang berpendapat bahwa tindakan kriminal adalah hasil dari konflik antara kelas sosial adalah A. Teori konflik. B. Teori pilihan rasional. C. Teori struktural fungsional. D. Teori kesempatan. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu teori konflik. Asas hukum pidana yang mengatur tentang sanksi tambahan bagi orang yang sudah melanggar hukum pidana sebelumnya adalah A. Asas akumulasi. B. Asas perlindungan. C. Asas kesetaraan. D. Asas keadilan. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu asas akumulasi. Undang-undang yang mengatur tentang kegiatan intelijen di Indonesia adalah A. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999. B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011. C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. D. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011. Apa tujuan utama dari pemeriksaan setempat dalam persidangan? A. Memberikan kesempatan kepada saksi memberikan kesaksian. B. Menghindari konfrontasi antara pihak-pihak terkait. C. Mengurangi beban kerja hakim. D. Memperoleh bukti visual langsung di tempat kejadian. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu memperoleh bukti visual langsung di tempat kejadian. Penetapan hakim dilakukan untuk A. Menentukan status hukum suatu barang bukti. B. Menentukan jadwal sidang. C. Menetapkan seseorang sebagai tersangka. D. Menentukan hukuman bagi tersangka. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu menentukan jadwal sidang. Dalam teori restoratif justice, apa yang menjadi fokus utama? A. Penjara. B. Denda. C. Balas dendam. D. Pemulihan hubungan. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu pemulihan hubungan. Apa yang dimaksud dengan upaya hukum dalam hukum acara perdata Indonesia? A. Langkah-langkah untuk memulai penyidikan pidana. B. Langkah-langkah untuk mengajukan banding atau kasasi. C. Langkah-langkah untuk mengajukan gugatan pidana. D. Langkah-langkah untuk mengajukan gugatan perdata. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu langkah-langkah untuk mengajukan gugatan perdata. Asas nasional pasif mendukung ide bahwa A. Negara hanya memiliki kewenangan untuk mengadili tindak pidana yang merugikan kepentingan nasional. B. Negara harus mengakui yurisdiksi negara lain dalam penanganan kasus tindak pidana. C. Setiap negara memiliki kewenangan mutlak dalam mengadili tindak pidana di wilayahnya. D. Negara harus mengabaikan yurisdiksinya dalam kasus tindak pidana lintas negara. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu negara harus mengakui yurisdiksi negara lain dalam penanganan kasus tindak pidana. Perjanjian jual-beli adalah perjanjian di mana A. Pihak penjual harus mengganti kerugian pihak pembeli. B. Pihak pembeli harus menjamin keuntungan pihak penjual. C. Pihak penjual harus membayar kepada pihak pembeli. D. Pihak pembeli harus memberikan sesuatu kepada pihak penjual. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu pihak pembeli harus memberikan sesuatu kepada pihak penjual. Berapa lama jangka waktu penahanan tersangka dalam proses penyidikan? A. 3 bulan. B. 6 bulan. C. 1 bulan. D. 2 bulan. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu 3 bulan. Apakah yang menjadi tugas penuntut umum dalam tahap penyidikan dalam tindak pidana umum? A. Menetapkan status tersangka. B. Mengumpulkan alat bukti. C. Melakukan penyidikan terhadap tersangka. D. Mengawasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu mengawasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Apakah individu yang secara pasif memberikan dukungan finansial kepada organisasi teroris juga dapat dianggap sebagai pelaku tindakan terorisme? A. Ya, karena mereka mendukung aktivitas organisasi teroris. B. Ya, hanya jika mereka memiliki hubungan keluarga dengan anggota organisasi teroris. C. Tidak, karena mereka tidak terlibat langsung dalam tindakan kekerasan. D. Tidak, karena mereka hanya memberikan dukungan finansial. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu ya, karena mereka mendukung aktivitas organisasi teroris. Teori mana yang menganggap bahwa pelaku tindak pidana seharusnya mendapat balasan setimpal sesuai dengan perbuatannya? A. Teori relatif. B. Teori utilitarianisme. C. Teori retribusi. D.
Teori absolut. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu teori retribusi. Surat perintah penyitaan dikeluarkan oleh A. Saksi, B. Jaksa penuntut umum, C. Hakim, D. Penyidik. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu penyidik. Apa risiko utama dari pemberian bantuan hukum pada tahap penyidikan yang tidak tepat? A. Mengurangi hak terdakwa untuk mendapatkan pengacara yang kompeten. B. Meningkatkan biaya operasional penyidik. C. Memperlambat proses hukum. D. Membahayakan keselamatan saksi. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu mengurangi hak terdakwa untuk mendapatkan pengacara yang kompeten. Dalam situasi apa kumulasi gugatan tidak diperkenankan? A. Jika penggugat berbeda tetapi tergugat sama. B. Jika terjadi pelanggaran hak cipta. C. Jika gugatan berkenaan dengan subjek yang sama. D. Jika gugatan berkaitan dengan peristiwa yang berbeda. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu jika gugatan berkaitan dengan peristiwa yang berbeda. Asas apa yang memandang bahwa negara hanya berhak menghukum tindak pidana yang merugikan negara itu sendiri? A. Asas universal. B. Asas Rekatgut. C. Asas nasional aktif. D. Asas nasional pasif. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu asas nasional pasif. Forma atau force majeure mengacu pada A. Keadaan di luar kendali yang menghalangi pelaksanaan kontrak. B. Perselisihan antara pihak kontrak. C. Kecurangan dalam kontrak. D. Pembatalan kontrak oleh salah satu pihak. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu keadaan di luar kendali yang menghalangi pelaksanaan kontrak. Hukum yang mengatur tentang tata cara administrasi pemerintahan dan peradilan adalah A. Hukum pidana. B. Hukum acara perdata. C. Hukum perdata. D. Hukum tata usaha negara. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu hukum tata usaha negara. Teori mana yang menekankan pada pengaruh lingkungan terhadap perilaku kriminal? A. Finalisme. B. Utilitarianisme. C. Positivisme. D. Kausalisme. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu positivisme. Teori hukum pidana, labeling teori, menekankan bahwa A. Identifikasi dan label sosial terhadap pelaku mempengaruhi perilaku kriminal lebih lanjut. B. Kejahatan dapat dijelaskan dengan faktor biologis. C. Hukuman harus sesuai dengan beratnya tindakan pidana. D. Pelaku tindak pidana harus dijauhkan dari masyarakat. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu identifikasi dan label sosial terhadap pelaku mempengaruhi perilaku kriminal lebih lanjut. Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang, harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya disebut A. Sistem hukum acara pidana. B. Kedaulatan hukum. C. Sistem hukum. D. Hukum waris adat. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu hukum waris adat. Apa perbedaan antara perbuatan melawan hukum dan tort dalam hukum perdata? A. Tort hanya berkaitan dengan pelanggaran kontrak, sementara perbuatan melawan hukum berkaitan dengan tindakan yang tidak sah. B. Perbuatan melawan hukum berkaitan dengan tindakan yang melanggar hukum, sedangkan tort berkaitan dengan tindakan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian. C. Tidak ada perbedaan, keduanya memiliki arti yang sama. D. Perbuatan melawan hukum hanya berkaitan dengan tindakan kriminal, sementara tort berkaitan dengan tindakan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu perbuatan melawan hukum berkaitan dengan tindakan yang melanggar hukum, sedangkan tort berkaitan dengan tindakan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian. Hukum yang mengatur tata cara pengajuan gugatan dan penyelesaian sengketa di bidang perdata adalah A. Hukum tata usaha negara. B. Hukum acara perdata. C. Hukum perdata umum. D. Hukum perdata khusus. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu hukum acara perdata. Siapa yang dikenal dengan teori relativisme dalam hukum pidana? A. Klaus Roxin. B. Cesare Beccaria. C. Hans Welzel. D. John Stuart Mill. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu Klaus Roxin. Dalam hukum acara pidana, apa yang dimaksud dengan rehabilitasi? A. Penggantian barang bukti yang hilang. B. Pemulihan kondisi psikologis pelaku tindak pidana. C. Proses penyembuhan fisik pelaku tindak pidana. D.
Pemulihan hak-hak pelaku tindak pidana setelah menjalani hukuman. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu pemulihan hak-hak pelaku tindak pidana setelah menjalani hukuman. Perjanjian antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu dan dapat bersifat penting maupun kurang penting, disebut A. Kebiasaan, B. Kepastian, C. Traktat, D. Jurisprudensi. Jawaban yang benar adalah, pilihan C yaitu traktat. Dalam sistem pembuktian terbalik, apa yang menjadi dasar hukum yang memperbolehkan hal ini diterapkan dalam kasus korupsi di Indonesia? A. Undang-Undang HAM, B. UNCAC, C. KUHP, D. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Teori kriminologi yang mengemukakan bahwa individu yang memiliki hubungan sosial yang lemah lebih cenderung melakukan tindak kriminal adalah A. Teori konflik, B. Teori interaksionisme sosial, C. Teori struktural fungsional, D. Teori kesempatan. Jawaban yang benar adalah, pilihan B yaitu teori interaksionisme sosial. Berapa jangka waktu maksimal penahanan seseorang dalam tahap penyidikan? A. 40 hari, B. 30 hari, C. 20 hari, D. 60 hari. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu 60 hari. Asas nasional aktif memiliki implikasi yang kuat terhadap yurisdiksi suatu negara, karena A. Negara tersebut dapat mengadili warga negaranya atas tindak pidana yang dilakukan di luar negeri. B. Negara tersebut harus mendapatkan persetujuan negara lain sebelum mengadili kasus internasional. C. Negara tersebut harus menyesuaikan hukum pidananya dengan hukum internasional. D. Negara tersebut dapat mengabaikan hukum pidana nasional dalam penanganan kasus lintas negara. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu negara tersebut dapat mengadili warga negaranya atas tindak pidana yang dilakukan di luar negeri. Dalam kontrak, apa yang dimaksud dengan klausul non-perselisihan atau no contest clause? A. Bagian kontrak yang mengatur penangguhan pembayaran. B. Bagian kontrak yang mencegah pihak lain mengajukan tuntutan atau sengketa terkait kontrak. C. Bagian kontrak yang mengatur pengakhiran perjanjian. D. Bagian kontrak yang mengatur perpanjangan masa berlaku. Jawaban yang benar adalah, pilihan B yaitu bagian kontrak yang mencegah pihak lain mengajukan tuntutan atau sengketa terkait kontrak. Seorang warga negara A melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara B. Negara B ingin menghukum pelaku berdasarkan hukumnya sendiri, sementara negara A juga ingin menghukumnya. Prinsip hukum yang mungkin diterapkan dalam kasus ini adalah A. Asas nasional pasif, B. Asas nasional aktif, C. Asal teritorial, D. Asas universal. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu asas universal. Teori yang berfokus pada pengaruh lingkungan terhadap perilaku kriminal dikenal sebagai A. Teori akomodasi, B. Teori lingkungan, C. Teori pilihan rasional, D. Teori kontrol sosial. Jawaban yang benar adalah, pilihan B yaitu teori lingkungan. Keterangan ahli adalah A. Surat perintah, B. Kesaksian biasa, C. Keterangan dari seseorang yang memiliki keahlian khusus, D. Bukti tertulis. Jawaban yang benar adalah, pilihan C yaitu keterangan dari seseorang yang memiliki keahlian khusus. Proses hukum yang mengatur penyelesaian sengketa antara warga negara dengan pemerintah di bidang tata usaha negara adalah A. Peninjauan kembali, B. Gugatan administratif, C. Gugatan perdata, D. Arbitrase. Jawaban yang benar adalah, pilihan B yaitu gugatan administratif. Perbedaan antara benda terdaftar dan benda tidak terdaftar salah satunya adalah pada A. Pembatalan perjanjian, B. Sebagai jaminan utang, C. Kewajiban membayar pajak, D. Pemenuhan prestasi suatu perikatan. Jawaban yang benar adalah, pilihan C yaitu kewajiban membayar pajak. Apa tujuan utama dari kumulasi gugatan dalam hukum acara perdata? A. Menggabungkan gugatan dengan perkara pidana, B. Meningkatkan peluang menang di pengadilan, C. Menghemat biaya perkara, D. Membuat perkara lebih kompleks. Jawaban yang benar adalah, pilihan C yaitu menghemat biaya perkara. Novasi dalam perjanjian biasanya melibatkan A. Perubahan syarat-syarat perjanjian yang ada, B. Pembatalan perjanjian secara keseluruhan, C. Penambahan pihak baru dalam perjanjian, D.
Pengalihan hak kepemilikan tanah. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu perubahan syarat-syarat perjanjian yang ada. Faktor-faktor ideal adalah merupakan cita-cita hukum Recite. Sebagian sarjana mengatakan bahwa yang merupakan faktor ideal yang secara langsung adalah keadilan. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa keadilan merupakan titik sentral penegakan hukum, sedangkan yang merupakan faktor ideal yang secara tidak langsung atau dianggap sebagai tujuan akhirnya adalah kesejahteraan umum. Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dianggap tepat sebagai faktor ideal adalah A. Hukum yang berlaku, mengingat bahwa hukum memiliki sifat kesejarahan. B. Pancasila dan masyarakat adil makmur. C. Struktur ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. D. Kebiasaan. Jawaban yang benar adalah, pilihan B yaitu Pancasila dan masyarakat adil makmur. Hukum berdasarkan isi yang mengatur kepentingan umum, atau juga bias dikatakan sebagai hukum yang mengatur antara penguasa dengan pihak yang dikuasai, adalah A. Hukum publik, B. Hukum privat, C. Hukum pemaksa, D. Hukum pelengkap. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu hukum publik. Dalam situasi apa penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa surat perintah penggeledahan? A. Selama di wilayah hukumnya sendiri. B. Selama dalam jam kerja. C. Jika ada alasan kuat barang bukti akan hilang. D. Jika tersangka memberi izin. Jawaban yang benar adalah, pilihan C yaitu jika ada alasan kuat barang bukti akan hilang. Seorang tersangka yang tidak memenuhi panggilan penyidik sebanyak 2 kali tanpa alasan yang sah dapat A. Diberikan pemanggilan ketiga. B. Dipanggil dengan cara paksa. C. Dijatuhi sanksi administratif. D. Langsung ditahan. Jawaban yang benar adalah, pilihan B yaitu dipanggil dengan cara paksa. Dalam proses penuntutan tindak pidana korupsi, apa yang dimaksud dengan prinsip preskripsi, dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi penuntutan? A. Prinsip preskripsi adalah prinsip yang memungkinkan terdakwa untuk membatalkan penuntutan setelah persidangan dimulai. B. Prinsip preskripsi adalah prinsip yang mengharuskan penuntut umum untuk membuktikan kasus korupsi tanpa adanya bukti fisik. C. Prinsip preskripsi adalah prinsip yang mengharuskan jaksa untuk menuntut dalam waktu yang singkat setelah tindak pidana korupsi terjadi. D. Prinsip preskripsi adalah prinsip yang mengatur bahwa kasus korupsi tidak dapat dituntut jika sudah berlalu waktu tertentu sejak tindak pidana terjadi. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu prinsip preskripsi adalah prinsip yang mengatur bahwa kasus korupsi tidak dapat dituntut jika sudah berlalu waktu tertentu sejak tindak pidana terjadi. Berikut ini merupakan pernyataan yang berkaitan dengan hubungan kaidah hukum dengan kaidah kesusilaan, kecuali A. Bahkan dalam hal-hal tertentu, ada perbuatan yang dilarang oleh kaidah kesusilaan, tetapi kaidah hukum justru membolehkan, contoh, orang mempunyai hutang, tetapi dalam persidangan pengadilan tidak terbukti, sehingga orang tersebut tidak wajib membayar hutangnya, padahal menurut kaidah kesusilaan hutang haruslah dibayar. B. Kaidah hukum tidak membenarkan pinjam uang dengan bunga yang tinggi, tetapi kaidah kesusilaan bunga yang tinggi itu boleh asal bukan untuk mata pencaharian. C. Kaidah hukum memperhatikan apa yang dikehendaki oleh kaidah kesusilaan, contoh, dalam perjanjian kausa yang halal adalah tidak dilarang undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum pasal 1337 KUH Perdata. D. Kaidah kesusilaan melarang orang bicara bohong, tetapi kaidah hukum tidak melarangnya. Orang berangan-angan melanggar hukum tidak boleh menuntut kaidah kesusilaan, tetapi kaidah hukum tidak mengindahkan selama hal tersebut tidak dilakukan. Jawaban yang benar adalah, pilihan B yaitu kaidah hukum tidak membenarkan pinjam uang dengan bunga yang tinggi, tetapi kaidah kesusilaan bunga yang tinggi itu boleh asal bukan untuk mata pencaharian. Pemeriksaan persiapan dalam tata usaha negara dilakukan. A. Sebelum gugatan diajukan ke pengadilan. B. Setelah sidang pengadilan selesai. C. Sebelum keputusan diambil. D. Setelah pelaksanaan keputusan. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu sebelum gugatan diajukan ke pengadilan. Dalam kontrak perjanjian, apa yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau force majeure? A. Keadaan tak terduga yang di luar kendali pihak-pihak yang terlibat. B. Kewajiban untuk membayar ganti rugi. C. Kewajiban untuk membayar biaya tambahan. D. Keadaan yang diakibatkan oleh tindakan salah satu pihak. Jawaban yang benar adalah,
pilihan A yaitu keadaan tak terduga yang di luar kendali pihak-pihak yang terlibat. Siapakah yang memberikan surat perintah penggeledahan? A. Hakim. B. Saksi. C. Penyidik. D. Jaksa penuntut umum. Jawaban yang benar adalah pilihan C yaitu penyidik. Mengapa istilah genosida memiliki arti penting dalam HAM internasional? A. Istilah ini merujuk pada tindakan ekstrim untuk menghancurkan kelompok etnis tertentu. B. Istilah ini mengacu pada migrasi besar-besaran kelompok etnis. C. Istilah ini mengacu pada tindakan negara dalam mendefinisikan kelompok etnis tertentu. D. Istilah ini menggambarkan perang antara berbagai kelompok etnis. Jawaban yang benar adalah pilihan A yaitu istilah ini merujuk pada tindakan ekstrim untuk menghancurkan kelompok etnis tertentu. Dalam hukum pidana, apa yang dimaksud dengan penggelapan? A. Tindak pidana menyembunyikan barang bukti. B. Tindak pidana menguasai barang milik orang lain dengan sengaja. C. Tindak pidana memalsukan dokumen. D. Tindak pidana membocorkan rahasia negara. Jawaban yang benar adalah pilihan B yaitu tindak pidana menguasai barang milik orang lain dengan sengaja.